أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan yang terpenting nikmat iman dan Islam yang masih melekat sampai detik ini di dalam sanubari kita. Semoga ini mampu kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, hari ini kita membahas masih berkaitan tentang perbandingan agama. Ya. Hal yang perlu kita sadari bahwa tidak dapat kita tutup mata, memang agama di dunia ini begitu banyak jumlahnya, ya, ratusan bahkan ribuan, ya, di seluruh dunia ini. Jadi tidak hanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan ataupun Katolik gitu ya, tidak itu saja, tapi banyak sempalan-sempalan kecilnya. Nah, dari sekian banyak jumlah agama yang tersebar di seluruh dunia ini, ada dua agama yang begitu dominan, ya, menguasai dunia, dan kedua agama ini adalah sama-sama dikatakan agama misi. Saya katakan agama misi adalah karena memang mereka mengembangkan ajarannya, mengembangkan tentang penganutnya, jumlah penganutnya, sehingga itu saling berpacu dan lomba untuk supaya mana yang lebih memiliki jumlah jamaah ataupun umat yang lebih banyak. Kita tidak dapat pungkiri di dunia ini, kalau ukurannya dunia, Kristen mendominasi. Agama yang paling banyak jumlah penganutnya adalah agama Kristen. Itu untuk di dunia. Dan di bawah Kristen, untuk seukuran dunia, ada agama Islam, ya. Nah, tetapi di Indonesia ini agama yang mendominasi umatnya, yang paling banyak umatnya adalah agama Islam, ya, yang mendominasi. Di bawahnya setelah itu adalah Kristen. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, Islam dan Kristen adalah sama-sama agama misi, ya, agama misi, agama yang ingin memperluas daerah ataupun kawasan-kawasannya, sehingga dikatakan dia agama misi, menyebabkan dua agama ini sering, tidak jarang, ya, bahkan sering terjadi pergeseran, gesekan antara satu dengan yang lain, ya. Ya biasa, karena memang dalam suatu kompetisi tentu saja ada pergeseran dan pergesekan yang terjadi, dan itu tidak dapat kita tutup mata melihat kenyataan yang ada. Cuman terkadang kedua agama ini yaitu tadi ada saling tumpang tindih di dalam mengklaim dalam sisi konsep-konsep tertentu dalam hal keyakinan, khususnya dalam teologis. Sebetulnya antara Islam dan Kristen tidak banyak perbedaan yang mendasar di antara kedua agama ini. Hal yang paling inti di antara Kristen dengan Islam adalah di dalam agama Islam, baik di dalam agama Kristen, yang diperebutkan utama adalah sosok Yesus atau Isa alaihi salam di dalam Islam. Seorang atau sosok tokoh utama di agama Kristen ini itu sangat diperebutkan, ya, diklaim baik di dalam Islam maupun di dalam Kristen dengan klaim yang berbeda. Di dalam Islam, Yesus atau Isa alaihissalam, dia diklaim sebagai Nabiullah, salah satu utusan Allah yang membawa ajaran
agama Allah, yakni agama Islam. Sebagaimana yang di video-video sebelumnya sudah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 48, di mana dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad mereka mengatakan wa nahnu lahu muslimun, ya, dan kami semua beragama Islam. Cuman tidak demikian halnya pengakuannya dengan agama Kristen. Sosok Yesus ataupun Isa mereka yakini sebagai sosok yang dipertuhankan. Nah itu. Jadi dua agama misi ini memiliki sudut pandang, memiliki satu oknum yang diperebutkan dengan dua sisi sudut pandang yang berbeda, yakni Yesus atau Isa itu sendiri, yang satu dijadikan Tuhan dan yang satu adalah dijadikan salah satu utusan Allah atau seorang nabi. Terlepas dari itu, saudara sekalian, kalau di Islam, meski di agamanya adalah agama misi, tapi Islam begitu toleransi, ya, di dalam mengembangkan agamanya. Kita sering kenal dengan dua ayat yang sangat familiar. Pertama ayatnya adalah la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan, ya, untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut itu adalah setan dan sesuatu yang disembah selain daripada Allah, itu taghut namanya. Dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menjelaskan bahwasanya meski Islam itu agama misi, tapi tidak memaksa umat manusia untuk menerima Islam secara paksa, begitu ya. Tapi begitu dia menerima Islam, berlaku ayat yang lain, yakni udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kepada Islam itu, ke dalam Islam itu secara kafah, artinya menyeluruh. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, saudara, ayat yang begitu familiar, dan ini insya Allah banyak yang hafal, bahkan anak-anak TK pun hafal dengan ayat ini. Yakni kalimat yang tertera di dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yakni lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Dan agama ini Al-Kafirun ini juga memperjelas dan mempertegas bahwasanya Islam dan dengan luar Islam itu jelas petakannya. Yang Islam ya Islam, di luar Islam silakan lakukan dengan ajarannya masing-masing. Masalahnya saudara sekalian, kita banyak terlalu terpaku dengan dengan dua ayat ini sehingga mengabaikan ayat-ayat perintah memerintahkan untuk mendakwakan Islam ke seluruh dunia, ya. Beda dengan nanti kita lihat bagaimana perbandingannya ayat-ayat dakwah di agama saudara kita, yakni agama Kristen, ya. Nah, di dalam ayat yang lain sebetulnya kita juga diperintahkan untuk mengembangkan, dan ini menjadi dasar dikatakan Islam itu agama misi, untuk agama yang harus dikembangkan kepada orang-orang di luar Islam juga. Kita bisa lihat pertama dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakunu lil 'alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia memberi peringatan kepada seluruh alam. Ingat, lil alamina nazira, memberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi bukan kepada umat Islam saja. Alam itu secara sains, alam terbagi kepada dua. Ada alam fisik dan alam metafisik. Alam fisik adalah alam nyata, alam real. Inilah kita salah satunya perwakilan daripada alam fisik manusia. Ya, sedangkan yang kedua adalah alam metafisik. Alam metafisik adalah alam ghaib. Alam ghaib, makhluk Allah yang ghaib, salah satunya sebetulnya banyak, ada jin, ada malaikat, ada setan. Nah, salah satunya adalah jin. Makanya ada di ayat lain dikatakan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Itu menunjukkan indikasi bahwasanya Islam tidak hanya untuk
kelompok atau golongan tertentu, tetapi seluruh alam, baik manusia, alam manusia sebagai perwakilan alam fisik, dan jin sebagai perwakilan daripada alam metafisik. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya Islam juga harus disebarkan kepada seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa lihat di dalam surat Al-Qalam ayat 52. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam, lil alamin. Kembali kepada konteks kata-kata alam di dalam surat Al-Furqan ayat pertama tadi, adalah alam fisik dan alam metafisik. Manusia, kata-kata alam fisik atau manusia di situ tidak saja umat yang beragama Islam. Yang namanya manusia itu ada Islam dan ada yang di luar Islam. Maka mereka juga berhak untuk mengenal Islam, dan berhak juga untuk berkewajiban juga orang yang sudah beragama Islam untuk mendakwakan mereka. Begitu. Jadi ini konsep untuk memerintahkan menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Itu dua. Ya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di dalam surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nazira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya, kafatan linnas. Saudara, jadi bisa kita pahami bahwa Muhammad itu bukan untuk orang Islam saja. Maka bagi yang merasa dirinya beragama Islam, jangan egois. Muhammad juga untuk orang-orang di luar Islam. Maka kenapa Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Atau di dalam ayat yang lain juga dikatakan Muhammad itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Contoh suri tauladan hidup yang baik, dan juga dia sebagai rahmatan lil alamin. Makanya karena di dalam surat Saba ayat 28 itu juga dikatakan Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan hal itu. Itu dalam surat Saba sudah dijelaskan. Ya. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulin nabi al ummi alladzina yu'minuna billahi wa kalimati wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua, kepada kamu semua. Kamu semua di situ adalah seluruh manusia, bukan hanya umat Islam saja, begitu ya. Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Al-A'raf ayat 158. Tidak sampai di situ saja, saudara sekalian. Kita bisa membaca juga dalam Ali Imran ayat 64. Apa bunyinya? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrik bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ya. Katakanlah, hai ahli kitab. Nah, ini mereka yang merasa dirinya sekarang ahli kitab yang sekarang, ya. Marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tiada yang perselisihan antara kamu dan kami dan kamu, bahwa tidak ada sesembahan lain kecuali daripada Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ya, jadi seruan ini diperintahkan kepada orang-orang yang di luar Islam. Ya. Jadi kalau dipikir saudara, sungguh bahwasanya Islam itu diberikan untuk seluruh dunia. Nanti kita pertanyakan, bagaimana dengan agama Kristen yang sama-sama dengan agama misi dengan Islam? Benarkah dia agama untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia, atau hanya terbatas kepada golongan manusia tertentu? Kalau Islam terbukti di dalam Al-Quran dinyatakan Islam
untuk seluruh manusia, kafatan linnas tadi dikatakan. Yang di ayat lain dikatakan lil alamina nazira. Nah, untuk seluruh alam. Jadi tidak hanya seluruh manusia saja, bahkan bangsa jin pun. Makanya di dalam surat Al-Jin ada dikatakan wa ana minal muslimuna wa ana minal qasitun. Sebagian kami ada yang muslim, ada yang beragama Islam, dan sebagian kami juga ada yang ingkar. Itu menunjukkan bukti bahwasanya Islam adalah untuk seluruh dunia, ya, bahkan untuk seluruh makhluk, baik makhluk yang nyata maupun makhluk gaib, ya, alam fisik maupun alam metafisik. Cuman memang saudara, dalam koridornya misi menyampaikan misi Islam, Islam memberikan panduan, acuan. Apa acuannya? Acuannya ada dalam yang lebih dominan itu terdapat di dalam 2 surat, 2 ayat, yakni surat An-Nahl ayat 125. Apa bunyinya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, ya, dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka kalaulah harus berdiskusi, kalaulah harus membantah, kata Allah begitu, tentunya dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ada tiga panduan. Pertama, menyuruh manusia itu dengan hikmah. Ya, yang pertama dengan hikmah. Yang kedua dengan memberi pelajaran yang baik. Yang ketiga, kalaupun harus membantah ataupun berdiskusi, berdebat, di sini dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berbantahanlah atau berdiskusilah atau berdebatlah dengan cara yang baik pula. Nah, ada lagi batasannya lain terdapat dalam surat Al-An'am ayat 108. Apa kata Allah? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu wa'andahum bighairi ilm. Kata Allah, janganlah kamu memaki sesembahan mereka, sesembahan selain Allah. Ya, sembahan mereka yang selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa mereka memiliki pengetahuan. Jadi dakwah, ya, kalaupun mereka memiliki kepercayaan yang berbeda, jangan dicaci maki Tuhannya, jangan dicaci maki sesembahannya. Karena apa? Karena mereka nanti akan, kata Allah, mereka akan membalas makian dengan cara memaki Allah dengan cara yang mungkin lebih tidak pantas begitu, karena mereka tidak tahu itu. Nah, gitu. Jadi itu batasannya. Jadi dalam surat An-Nahl tadi ada 3 kategori caranya mendakwahkan kepada non muslim, ya, dengan cara yang hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan kalaupun harus berdebat, harus diskusi, harus komunikasi juga dengan cara yang baik. Dan yang keempat, di dalam surat Al-An'am dikatakan jangan mencaci maki sesembahan mereka, karena mereka nanti akan membalas. Yang jelas konteksnya Islam adalah untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh dunia, untuk seluruh alam, untuk seluruh makhluk. Itu konteksnya. Lalu kita lihat saudara, karena memang kita agak berlomba bahasanya itu, ya, berkompetisi dengan agama Kristen yang sama-sama dipercaya sebagai agama misi. Pertanyaannya, benarkah Kristen itu agama untuk seluruh dunia atau untuk kelompok tertentu saja? Ayat dakwah yang dipakai oleh umat Kristiani untuk mendakwahkan sebagai dalil dasar untuk mendakwahkan ajaran Yesus adalah tertuang dalam surat Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ayat 19-nya mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintahnya nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya itu, kristenkanlah semua manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, itu maknanya. Di dalam ayat 20 dikatakan lagi, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ayat yang pertama yang dijadikan dasar ataupun dalil bagi orang-orang atau saudara-saudara kita yang Kristen untuk menyampaikan
misi dia untuk menyebarkan Injil ataupun Kristen ke seluruh umat manusia. Maka terjadi suatu pergerakan yang namanya kristenisasi. Yang kedua, dalam surat Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Ayat 15-nya mengatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Kita catat ya, tadi kalau di atas semua bangsa, sekarang ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat Markus ini juga mengatakan perintah untuk menyebarkan Injil dan menyebarkan Kristen kepada seluruh dunia. Kesimpulannya, surat Matius dan surat Markus sama-sama memerintahkan untuk menyampaikan ajaran Kristen atau ajaran Injil kepada seluruh dunia, begitu ya, tanpa terkecuali. Namun ironinya saudara, kedua ayat ini kontradiktif dengan pengakuan Yesus sendiri. Kalau yang tadi dalam Matius dan dalam surat Markus, ternyata pernyataan dua surat itu kontradiktif, artinya bertentangan. Yesus sendiri tidak menyatakan dirinya untuk menyampaikan Injil kepada seluruh bangsa atau seluruh umat manusia. Ya, di mana letak kontradiktifnya kita bisa lihat di dalam Matius. Nah, ini ironinya. Tadi Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 memerintahkan untuk menyabarkan Injil ke seluruh bangsa. Sedangkan Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6, apa kata Yesus? Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Ya, artinya Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya. Apa pesannya? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Di ayat ke-6 bunyinya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya Yesus hanya memerintahkan untuk mengabarkan Injil hanya khusus untuk orang-orang Israel saja. Apa yang dikatakan Matius pasal 10 ini, pasal 10 ayat 5 dan ayat 6 diperkuat dalam Matius pasal 15 ayat 25. Apa bunyinya? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Yesus tidak diutus untuk kepada seluruh dunia. Ya, tidak kepada seluruh alam dan tidak kepada seluruh umat manusia, tapi hanya untuk umat Israel saja. Ya, kontradiktifnya di situ. Jadi kalau yang tadi di dalam surat Matius dan Markus sebelumnya dikatakan untuk memerintahkan kabaran Injil kepada seluruh bangsa, kepada seluruh dunia, lalu bagaimana dengan surat Matius ini? Ternyata di sini mengatakan Yesus tidak diutus untuk seluruh dunia. Tidak sampai di situ, kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang Israel yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi Yesus berdoa untuk orang Israel, bukan untuk seluruh dunia. Nah, ini satu hal ironi. Dan terakhir ada di dalam Kisah Para Rasul ayat 16 pasal 16 ayat 6 sampai 7. Di dalam ayat ini ternyata Kristen tidak boleh disebarkan di Asia, apalagi di Indonesia. Kita lihat. Dalam surat 6 ayat 6-nya dikatakan, mereka melintas ke tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saya ulang kata-katanya, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Asia itu kan banyak. Cina, Kamboja, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, termasuk Indonesia, Brunei. Itu kan Asia. Artinya tidak boleh itu Injil itu masuk ke daerah Indonesia. Ya, itu jelas dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Dan di ayat 7-nya apa bunyinya? Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, jadi saudara sekalian, perbandingan ayat Al-Quran dan ayat Injil ini menunjukkan bahwa yang memang pantas disebut agama dunia
untuk seluruh makhluk dan untuk seluruh umat manusia adalah agama Islam berdasarkan konteks ayat-ayatnya tadi. Sedangkan agama di luar Islam, karena memang kita mendekatkan kepada Kristen yang sama-sama agama misi, jelas Yesus mengatakan Kristen bukan untuk agama seluruh umat manusia atau bukan untuk seluruh dunia. Jadi silakan ini menjadi bahan pertimbangan dan bahan perbandingan buat kita, bahwasanya hanya Islamlah pantas saja kalau Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang diridhoi, agama yang diterima oleh Allah adalah hanyalah agama Islam. Di dalam ayat lain dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang siapa-siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka agamanya tertolak dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi saudara sekalian, silakan ini dicerna baik-baik bahwasanya hanyalah Islam, apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Islam, di dalam Al-Quran menunjukkan sebagai dasar bahwasanya Islam agama untuk seluruh manusia. Maka kita bisa lihat perkembangan Islam di benua Eropa saat ini, di benua Eropa, di Amerika, ya, di Rusia, perkembangan Islam begitu pesat, ya. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita berkaitan Robert Moore kemarin, itulah salah satu yang mencemaskan dan yang menakutkan buat Robert Moore tentang perkembangan Islam yang begitu pesat di seluruh dunia. Yang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan kita mengambil intibar dan pelajaran. Silakan saudara perbandingkan benar-benar mana agama yang pantas untuk dianut oleh seluruh umat manusia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.